Semangat Mas Ivan. Kayaknya udah 1-2 nih. Satu gua satu. Lebih parah. Mantap. Luar biasa nih ya. Tanjakannya. Bener, tanjakan ini yang paling dahsyat ternyata. Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Sumbing Jawa Tengah? Gunung kedua tertinggi di Jawa Tengah ini begitu eksotis dengan hamparan ilalangnya di beberapa sisi serta tebing batu yang menjulang di jalur menuju puncak. Gunung yang memiliki ketinggian 3.371 mdpl ini terletak pada 3 kabupaten, yaitu Wonosobo, Temanggung, dan Magelang. Gunung yang satu ini memiliki banyak jalur pendakian dengan keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah jalur pendakian Bowongso. Salah satu alasan kenapa saya mendaki lewat jalur ini adalah ingin merasakan vibes mendaki gunung tahun 90-an yang masih alami dan sepi. Nah, jalur pendakian Bowongso relatif lebih sepi dibanding dengan jalur lain, sehingga sangat cocok bagi para petualang yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk keramaian kota. Saya berangkat dari Jakarta menggunakan bis, keberangkatan pagi dengan harapan bisa tiba sore di Terminal Mendolo Wonosobo. Namun ternyata perkiraan saya meleset. Bis masuk Terminal Mendolo hampir jam 8 malam. Sementara teman-teman sudah ada yang menunggu di terminal dan ada pula yang sudah menunggu di base camp. Di Terminal Mendolo, saya bertemu dengan Ade, Mas Ivan, dan Mbak Nurul yang kemudian kami mencharter mobil pick up untuk menuju base camp Bowongso. Sesuai nama daerahnya, jalur Bowongso terletak di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Untuk menuju ke Bowongso menggunakan kendaraan pribadi, kamu bisa menggunakan Google Maps dengan tujuan langsung base camp Bowongso. Jika ingin menggunakan kendaraan umum, pendaki dapat menaiki bis menuju Wonosobo. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan menaik angkot atau bus ke Tugu Kertek atau Pasar Kertek. Selanjutnya, pendaki dapat menggunakan jasa ojek menuju Bowongso atau menyewa mobil pick up dari Terminal Wonosobo langsung menuju Bowongso. Hampir jam 11 malam kami tiba di base camp Bowongso, waktu yang cukup larut malam. Padahal kami berencana mendaki Gunung Sumbing dengan tektok alias pulang pergi tanpa camp. Teman-teman lainnya sudah istirahat dan tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa salim dulu. Oke, siap. J. Waduh. Rojak mana rojak? Oh, itu di bawah nongkrong dia. Wis. Ini jagoannya nih. Ketemu lagi, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. El. Ambon. Ini wajahnya aja Ambon. Hatinya Jawa ternyata nih. Di pendakian, aklimatisasi merupakan penyesuaian tubuh terhadap ketinggian. Aklimatisasi dibutuhkan untuk menghindari diri dari mountain sickness yang bisa saja terjadi jika tubuh tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Salah satu cara termudah untuk aklimatisasi ini adalah dengan menginap di base camp atau akomodasi dekat lokasi jalur pendakian.
Cara ini juga banyak dilakukan oleh banyak pendaki untuk membuat tubuh menjadi lebih bugar dan bersemangat ketika mendaki. Apalagi bagi kamu yang melakukan perjalanan ke titik awal pendakian atau base camp memakan waktu lama dan melelahkan. Dengan tidur, aklimatisasi bisa dilakukan dengan baik dan tubuh juga menjadi lebih nyaman dan terbebas dari lelah. Selepas bertemu dengan teman-teman, saya pun registrasi dan mendapat penjelasan dari petugas base camp tentang jalur yang akan dihadapi nanti. Ya, ini base camp, parkiran jaraknya 2 kilo. Nah, 2 kilo. Kalau ngoceh ini soalnya udah malam, satu orangnya 4 kilo. Satu kan ini udah tertera di situ ya. Ya, Biar nanti nggak salah paham gitu maksudnya. tapi gue lagi. Iya gitu. Parkiran nanti ikuti jalannya ini sampai Kudu Pandang. Karena ingatnya Kudu Pandang soalnya ada 3 cabang. Yang menarik dari penjelasan petugas base camp, setiap pendaki juga dibekali dengan santan dan kopi yang dibungkus dalam plastik kecil. Kata penjaga pos, masing-masing kami harus membawa ini sepanjang pendakian hingga turun lagi. Tidak boleh sampai hilang. Menurut kepercayaan masyarakat sini, santan dan kopi ini bisa membantu menjaga para pendaki yang notabene adalah tamu dari gangguan-gangguan penunggu di Gunung Sumbing. Antara seram dan merasa aman sih. Nah, kalian tim mana nih jika diberi jimat ini? Awalnya, rencana mendaki jam 1 dini hari. Kami memutuskan diundur menjadi jam 2 agar memberikan kesempatan teman-teman istirahat lebih lama. Karena perlu diingat juga bahwa kemampuan adaptasi setiap orang terhadap ketinggian berbeda-beda. Pastikan setiap orang dalam timmu telah beradaptasi dengan baik terhadap ketinggian dan iklimnya sebelum naik atau mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Dari base camp Bowongso, kami memutuskan naik ojek menuju parkiran Swadas, yaitu pintu gerbang batas ojek tempat start pendakian. Sebetulnya, opsi lain bisa juga jalan kaki, namun kami memilih naik ojek. Oh ya, kami mendaki tektok bersepuluh dan ditemani seorang guide yang sekaligus membawa logistik kami, yaitu Mas Ambon. Kami melewati rumah-rumah penduduk dan bentangan perkebunan tembakau dan kopi khas Bowongso yang seperti tak ada habisnya. 15 menit naik ojek, kami tiba di parkiran Swadas dan selepas berdoa, kami pun memulai pendakian. Sumbing, baik santuy. Jalur sebenarnya masih bisa dilewati menggunakan motor, namun hanya warga sekitarlah yang boleh sampai ke perkebunan setelah parkiran Swadas. Hitung-hitung kami mulai trekking sebagai pemanasan sebelum memasuki kawasan hutan. Tak lama berjalan kami menemui sebuah gazebo yang didirikan di atas bukit, yaitu Gardu Pandang. Biasanya, pendaki lebih suka beristirahat di Gardu Pandang sambil melihat kerlap-kerlip lampu kota Wonosobo dan Gunung Sindoro di depannya. Selepas Gardu Pandang, hati-hati memilih jalur. Jika yang dilewati jalanan landai dan kanan kiri hanya ada perkebunan tembakau dan tidak ada tanjakan sama sekali, artinya salah jalur. Terdapat petunjuk selepas Gardu Pandang untuk menuju pos 1 yang jalurnya menanjak. Dan pendakian masih bersahabat dan jalur ini sudah memasuki kawasan hutan meskipun tidak terlalu lebat. Jalur pendakian cenderung landai. Seperti biasa, kalau pendakian dilakukan di malam hari,
Awal-awal perjalanan terasa sesak nafas karena harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan harus berebut oksigen dengan pohon-pohon di sepanjang jalur pendakian. Oh iya, Basecamp Bowongso disebut juga Basecamp Jogil Awar-Awar. Nama ini diambil dari nama goa yang terdapat di area puncak kawah Gunung Sumbing yang saat ini sudah tidak ada karena tertutup oleh aktivitas vulkanik. Posisi basecamp ini berada di sisi barat Gunung Sumbing. "20 menit mendaki, kami tiba di pos 1 Taman Asmara. Nama pos ini unik juga ya. Rupanya dulu area ini merupakan tempat warga untuk mengenal satu sama lain antar lawan jenis sambil mencari rumput dan kayu bakar. Taman Asmara ini berupa lahan datar yang tidak terlalu lebar, hanya muat sekitar 3-4 tenda saja. Tidak lama istirahat, kami pun melanjutkan pendakian. Perjalanan cukup menguras tenaga dengan medan yang tidak terlalu lebar dan sesekali harus merambat akar-akar pohon di beberapa titik. Ini yang menjadi rasa tersendiri di mana ada beberapa titik yang mengharuskan dengkul ketemu hidung. Bahkan terdapat pula tali untuk memudahkan pendakian di jalur ini. Sesekali saya berhenti untuk sekedar menarik nafas sambil melihat kerlap-kerlip kota Wonosobo. Oh iya, Bowongso terkenal dengan perkebunan tembakaunya. Sebagian besar warga desa menggantungkan hidupnya sebagai petani tembakau. Dan memang tembakau di sini kabarnya cukup mahal. Barangkali itu karena pengolahannya yang super teliti oleh petani setempat, ditambah tanahnya subur. Pantas saja kopi hitam khas Bowongso ini enak sekali rasanya. Kata orang-orang, tidak lengkap ke Bowongso jika tidak mencoba kopi hitamnya. Jadi nanti kalau ke Bowongso harus coba kopinya ya. "40 menit berjalan, kami tiba di pos bayangan Pelalangan. Dulunya di lokasi ini terdapat banyak pohon besar roboh yang posisinya malang melintang di jalur. Kata lain dari Pelalangan yaitu melalang nangdalan. Camp Pelalangan lokasinya landai dan tertutup oleh pepohonan. Areanya cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Kami beristirahat sejenak di sini sekalian sholat subuh. Beberapa cadangan logistik air dan buah sebagian kami taruh di sini untuk nanti ketika turun diambil kembali. Selepas sholat subuh, kami melanjutkan pendakian ke pos 2. Jalur semakin menanjak dengan rimbunnya pepohonan yang menutupi. Jalan mulai menanjak dengan kemiringan 20-30 derajat. Rasanya setiap melangkah adanya tanjakan dan tanjakan, meski tidak tajam namun terasa panjang. Sesekali bonus landai kami gunakan untuk mengatur nafas. Langit mulai terang dan jalur pun semakin kelihatan. Selepas subuhan tadi, saya merasa sangat mengantuk. Jadi berjalan pun agak-agak perlahan, sementara teman-teman sudah berada di depan. Ini efek kurang tidur semalam. Oh ya, jika mendaki Gunung Sumbing via Bowongso akan melewati sekitar 12 titik pemberhentian dengan durasi berbeda-beda. Menurut petugas Basecamp, total jarak yang ditempuh dari Basecamp hingga puncak Raja Wali adalah 6,3 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 7-8 jam. Akhirnya kami tiba di pos 2, ditandai dengan petunjuk mata air di bawah pos 2. Pendaki dapat mengisi ulang persediaan air. Namun di musim kemarau terkadang aliran air amat kecil hingga menyisakan cekungan-cekungan saja.
Pos 2 juga dapat dibilang sebagai batas vegetasi memasuki sabana luas Gunung Sumbing. Di sini cocok dijadikan tempat camp. Ada 2 lokasi, yaitu di area hutan yang bisa menampung 15 tenda atau sedikit melanjutkan jalur yang menyeberangi punggungan hingga mencapai lahan yang cukup luas dan terbuka yang bisa menampung hingga 20 tenda lebih. Dinamakan pos 2 Bogel karena di area ini terdapat satu pohon yang dari dulu sampai saat ini enggak tumbuh besar, alias bogel dalam bahasa Jawa. Di pos ini, bila kondisi cerah, maka mata kita akan mulai dimanjakan oleh lekukan Gunung Sumbing yang menggoda, diselimuti hamparan padang rumput yang luas hingga puncaknya. Padang rumput ini akan berwarna kuning keemasan di puncak musim kemarau dan hijau segar di musim hujan. Cukup lama kami istirahat di pos 2 ini sambil membuat air hangat dan makanan kecil. Dan dari pos 2 pun sudah tampak hamparan sabana luas hingga ke puncak Gunung Sumbing. Trekking menuju Camp Gajahan, kami menghadapi beberapa bukit dengan sudut kemiringan tanjakan yang lumayan terjal. Bisa dibilang, jalur ini mirip replika Bukit Penyesalan di Sembalun Gunung Rinjani, dengan tingkat kesulitan yang lebih ringan karena secara jarak dan waktu tidak sepanjang Rinjani. Semakin mendekati Camp Gajahan, vegetasi semakin terbuka. Pohon-pohon sudah tidak tinggi-tinggi. Sementara itu, angin bertiup cukup kencang.